Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini saya akan coba untuk membahas satu soal atau satu studi kasus mengenai relasi dalam SQL Server. Oke, sekarang coba kalian perhatikan studi kasus di sini. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita nanti mengimplementasikan relasi antar tabel. Di sini adalah tabel mahasiswa dengan tabel kelas ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi dua tabel tersebut yaitu mahasiswa dengan tabel kelas akan saling berelasi, tapi ada ketentuannya. Yang pertama yaitu dalam satu kelas yang sama itu diperbolehkan terdapat mahasiswa yang sama asalkan pada tahun ajar yang berbeda. Jadi di sini kalau kita bisa lihat berarti kan ada lebih dari satu primary key, yaitu di dalam satu kelas nanti bisa terdapat satu mahasiswa yang sama, yaitu asalkan tahun ajarnya berbeda. Jadi di sini nanti untuk primary key-nya bisa kita pastikan yaitu di tabel mahasiswa pasti ada satu, yaitu NIM karena unik. Kemudian di tabel kelas karena di sini ketentuannya adalah tahun ajar yang berbeda, maka tahun ajar nanti akan menjadi primary key. Oke, langsung saja kita coba implementasikan. Jadi langkah pertama tentu saja kita buka dulu untuk SQL Server Management Studio. Kita buka dulu SQL Server Management Studio. Karena di sini kalau kita lihat tidak ada ketentuan harus menggunakan database apa ya. Jadi kita bisa coba databasenya nanti dengan kita beri nama sendiri. Saya konekkan terlebih dahulu. Kemudian saya buka new query. Saya akan membuat database terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian sudah punya banyak database ya bisa menggunakan satu database yang sudah pernah kalian buat. Tapi kalau misalkan kalian ingin nyoba mulai dari awal ya kita buat database terlebih dahulu. Saya di sini akan membuat database, saya beri nama Poltek aja ya. Oke, setelah itu saya execute. Setelah selesai, kemudian database ini akan saya pakai. Kalau misalkan kalian tadi sudah membuat database terlebih dahulu atau sudah punya database, maka kalian hanya tinggal menggunakan use saja. Tapi kalau belum, ya otomatis harus di-create terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, saya tinggal menggunakan use. Kalau sudah seperti ini, berarti oke, complete. Kemudian langkah kedua adalah saya akan membuat tabel. Yang pertama, saya beri nama tentu saja mahasiswa ya. Kemudian di dalam tabel mahasiswa, di sini karena tidak ada ketentuan harus detail untuk isi kolomnya, jadi saya akan isi abstraksi yang bagaimana tabel tersebut sudah mencerminkan kalau itu adalah tabel mahasiswa. Jadi harus ada NIM, MHS, kemudian nama MHS dan alamat MHS. Oke, saya hanya akan membuat 3 saja. Kemudian saya tentukan tipe datanya, saya pakai variabel karakter, kemudian not null, dan dia adalah primary key. Kemudian nama MHS saya juga menggunakan variabel karakter. Kemudian di sini saya isi 50, di sini juga not null, harus diisi. Kemudian untuk alamat saya juga pakai variabel karakter. Saya pakai max ya, maksimum nilainya. Di sini saya perbolehkan untuk 0. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, kita di sini membuat tabel kelas. Create tabel kelas. Kemudian di dalam tabel kelas nanti otomatis yang pertama harus ada tahun ajar. Kemudian yang kedua ada mahasiswa, saya singkat ya MHS. Kemudian di sini nama kelas, nama KLS.
Oke, tahun ajar di sini akan saya buat variabel karakter. Saya pakai 15. Kemudian not null. Oke, karena nanti primary key-nya itu ada 2, maka saya tidak bisa langsung menambahkan di sini primary key, tapi nanti di ketentuan terakhirnya. Untuk MHS ini karena dia nanti terhubung dengan tabel mahasiswa, maka kita samakan ya, variabel karakter 15 ya. Kita bisa copy paste. Kita samakan. Kemudian dia not null juga. Setelah itu karena dia nanti constraint ke tabel mahasiswa, jadi langsung kita tuliskan constraint namanya adalah foreign key fk KLS. Kemudian dia foreign key. Kemudian referensinya mengambil dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa, yaitu apa tadi, mahasiswa NIM MHS. Ini tinggal kita copy paste di sini. Oke, setelah itu kelas kita juga isi variabel karakter. Untuk nama kelasnya saya buat 30 ya, 30. Ini juga harus diisi not null. Oke, setelah itu yang terakhir ini kita buat constraint lagi untuk primary key karena double ya, di PK KLS, kemudian primary key. Setelah itu baru kita masukkan di sini yang akan kita buat primary key, yaitu tahun ajar dengan MHS. Oke, jadi sudah ada seperti ini. Jadi constraint untuk primary key-nya kita beri nama PK class, sedangkan untuk constraint foreign class-nya yaitu pada MHS saja. Kemudian kita create. Oke, selesai. Nah, ini adalah contoh untuk membuat relasi dengan ketentuan seperti ini. Jadi implementasi relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel kelas dengan ketentuan, yaitu dalam satu kelas satu kelas yang sama ya, diperbolehkan terdapat mahasiswa yang sama asalkan pada tahun ajar yang berbeda. Jadi tahun ajar di sini sangat berpengaruh terhadap mahasiswa. Jadi di mahasiswa tadi kita kasih primary key, kemudian tahun ajar juga kita kasih primary key. Itu contohnya. Jadi nanti kalian bisa mengimplementasikan itu sendiri soal. Kalau misalkan ada soal seperti itu, coba dilihat baik-baik kira-kira soalnya seperti apa, kemudian implementasinya nanti bagaimana. Oke, untuk ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.